warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil azim. Yang terhormat Bapak Haji Tontowi Janadi selaku Kasih Jawa yang mewakili Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, yang terhormat Ibu Pengawas Mas Gapeng, Pengawas Ngasem, dan juga Ibu Pengawas Pakar, yang kami hormati Bapak Ketua KKN Kabupaten Kediri dan Bapak Ibu KKN wilayah Ngasem, wilayah Gapeng dan Pakar, serta Bapak Ibu Kepala Madrasah yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk hari ini saya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dalam acara workshop Quran Learning untuk meningkatkan kompetensi kepala madrasah dalam bidang manajerial, supervisi dan kewirausahaan. Dan alhamdulillah pula pada hari ini saya bertemu dengan teman-teman lama, ya, bisa saya reuninan ya dengan teman-teman yang namanya orang tua, ya, ini suka kembali kepada kenangan masa lalunya, yang kenangannya akan bisa mengubah perasaan di dalam hati. Dengan Pak Arif, ya, dengan Bu Yunis tatkala masih duduk sebagai ketua KKN, ya, tahun 2012 sampai 2015. Saya dulu pernah jabat sebagai ketua KKN Kecamatan Mojo, Ibu. Dan sehingga tidak asing lagi, ya, dengan Bapak Ibu sekalian kita senasib perjuangan. Dulu kan masih berbentuk korcam, ya, dan korcam Kediri membidangi wilayah Mojo, Semen, Tarokan, Grogol, kemudian Banyakan dan juga langsung beserta yang lain Mojo. Seringkali ketemu pada waktu ada akhir semester untuk pembuatan soal dan lain sebagainya. Tapi pada tahun berapa itu korcam sudah dihapus, dilebur, ya, dimasukkan ke satker semua lembaga-lembaga swasta, termasuk ke satker negeri, yaitu di Min 1, Min 2 maupun di Min 3, sehingga korcam tidak ada atau tidak berfungsi. Nah, ini Bapak Ibu. Dan kalian saya seperti Bapak Ibu sekalian yang pernah menjabat sebagai kepala madrasah swasta, dan kita diangkat oleh yayasan itu mulai tahun 2008 sampai 2015. Karena dulu ada peraturan yang guru PN yang boleh menjadi kepala di lembaga swasta, akhirnya sama mengundurkan diri, ya, karena ada regulasi seperti itu. Maka saya pun juga begitu, tahun 2015 mengundurkan diri sekaligus mengundurkan diri sebagai ketua KKN hingga diganti dengan yang baru. Ini Bapak Ibu, ya, saya sebagai pengawas baru masih best. Kemarin bulan Oktober saya dilantik, okay, dari pengawas, dan alhamdulillah, ya, pada hari ini bisa silaturahim, bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian kepala madrasah yang ada di wilayah Ngasem, Gapeng dan juga Pakar. Ini keluarga saya, ya. Nama saya Jadi Mustafa. Sebenarnya kalau Arab mengacu pada bahasa Arab itu pakai Z, ya, Zaidi Mustafa, karena kandung salah kaprah untuk awal, ya, dulunya SD itu nggak paham dengan bahasa Arab dan belum ada akte pada saat itu, ya, akhirnya ditulis sesuai dengan ejaan. Saya sudah tua, kelahiran 1969, ya,
selama saya tempuh di wilayah Kediri, ya S1, S2 juga di Kediri, di Bakti. Terus pengalaman pekerjaan saya ini yang terakhir, ya pernah menjadi sebagai kepala MI Sunan Giri, terus kepala ketua KKG, ketua KKM, ya sekarang sebagai pengawas muda tingkat besar. Ini sekilas catatan saya. Maka Bapak dibuka yang kedua. Untuk mengawali materi yang akan kami sampaikan dalam moderasi, sebenarnya waktu kami sudah habis ya. Saya harus selesai sebenarnya sesuai dengan jadwal itu jam 10 lebih 15 menit. Sekarang ini sudah jam 10 lebih berapa ya? Sudah berlalu ya. Karena ini materi tambahan bukan materi inti, maka nanti mohon dibaca sendiri. Ini mengapa karena skip tetapi bisa direkod nggak usah sesuai 30 menit saja. Karena dari Jumat dan kasih alumni nanti materi yang inti masalah EDM dan RKM manajerial. Kan di workshop modul AKM itu ada 4 kalau nggak salah ya, kepemimpinan, modul manajerial, modul supervisi, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Kalau yang kebijakan Kementerian Agama, modulasi beragama, ini adalah materi tambahan, bukan materi yang inti. Makanya karena ini materi tambahan dan sudah sering Bapak Ibu ya dengar masalah modulasi beragama, nanti mohon dibaca sendiri. Makanya sudah saya kasihkan kepada Bapak Operator, nanti bisa ke grup. Nah, untuk mengacu kepada moderasi beragama, karena teknik sudah disinggung banyak oleh Pak Ton, ya saya tidak usah mengulas kembali karena sudah dibahas ya tadi oleh Pak Ton, sudah mengurangi beban saya, dan mengurangi beban atau tanggung jawab dan harus kami sampaikan. Nah, untuk mengawali hal tersebut akan dan sekaligus ini saya ketemu dengan Bapak Ibu Kepala Madrasah, mari ya kita mempelajari masalah filosofi Banau ya, yang serba rukun, yang serba damai, manakala ada salah satu anak buah ya yang sakit-sakitan dan lain sebagainya, maka selalu bertoleransi, selalu menghargai, selalu membantu. Ini bila antar teman kita seperti Banau, maka alangkah indahnya hidup ini. Bangaunya mana, Pak? Pada suatu saat ada Anda Pak. sering melihat burung atau kadang Anda melihat bangau terbang membentuk formasi V seperti ini. Ya. V. Membentuk satu barisan formasi V ini dimungkinkan akan efisien seluruh grupnya paling tidak naik sebesar 71% ya keefektifan, dan daripada terbang sendiri-sendiri melaksanakan tugas mandiri-mandiri, maka lebih baik melaksanakan kerjasama untuk mengurangi beban atau kompetensi tanggungan kekuatan sudah mencapai 71%. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran? Nanti bekerja secara tim, secara kelompok, ya, bergerak ke arah tujuan, maka akan memberi kita cepat sampai kepada tujuan. Berbeda dengan melaksanakan tugas sendiri-sendiri, ini kita akan sampai untuk mencapai tujuan karena dipikul oleh seorang diri. Tapi kalau kita bersama-sama, beban kita berkurang dan pekerjaan pun akan cepat selesai. Ini pelajaran yang diambil dari formasi ya, P. Ketika ada salah satu meninggalkan formasi, apa yang terjadi? Ini ada satu burung yang meninggalkan formasi, mungkin karena kelelahan atau tidak kuat, ya,
untuk terbang, maka dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan untuk terbang sendiri. Dan ada di belakang ini mengalami kesulitan karena terlepas dari formasi kebersamaan. Ini bedanya terbang sendiri dengan terbang secara bersama-sama. Nah, maka yang terbang sendiri ini akan mengalami kesulitan. Akhirnya dia dengan cepat kembali ke formasinya, ya, untuk berbagi, untuk terbang dalam formasi seperti sedia kala. Nah, jadi manakala ada satu yang meninggalkan formasi, maka keseimbangan menjadi berkurang. Maka ia dengan cekatan akan kembali ke formasi untuk membentuk barisan melaksanakan kerjasama. Pelajaran yang kita bisa ambil, kita harus selalu kompak di dalam tim, bergerak suatu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi di depan. Nah, ini yang penting. Bagaimana ketika tim leader kelelahan, apa yang terjadi? Yang ada di depan adalah seorang pemimpin, Bapak sekalian, ya, sebagai kepala madrasah. Manakala waktu terbang bersama-sama, yang ada di depan sebagai kepala madrasahnya ini merasa kelelahan. Apa yang terjadi? Dia akan berpindah ke ujung formasi. Sementara itu bala yang lain akan mengambil tempatnya. Ini cara sekatan, ya, yang ada di depan sebagai ujung tombak akan mengambil posisi di belakang, sedangkan yang lain menggantikan posisinya, wakilnya, ya, manakala kepala berhalangan, maka akan senantiasa tetap ada yang mengisi formasi. Berbagi kepemimpinan harus didasari oleh saling hormat dan percaya di antara anggota di setiap saat. Jadi saling berbagi tugas untuk masalah yang paling berat, dan berkat tim itulah kita bisa memecahkan masalah. Jadi, apa selanjutnya Bapak Ibu? Ini yang perlu kita waspadai agar kita tidak kelelahan, ya. Maka Banau itu sering memberikan semangat dengan suara kuek. Apabila ada semangat seperti itu, maka tidak akan terasa berat bebannya. Dan bagaimana Bapak Ibu memberikan semangat terhadap tim, terhadap anggotanya? Ya, setiap tahun sekali diajak rekreasi, tiap tahun diberikan baju, seragam, terus apa lagi, gajinya dinaikkan, dan lain sebagainya. Ini sebagai penyemangat, ya, agar selalu, ya, melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Ini bila mana ada semangat dan penyemangat, maka kecepatan terbang untuk menyelesaikan pekerjaan itu akan lebih besar. Coba Bapak merasakan nonton dihadap EDM bersama-sama, ya, mereka disuguhi jajan makanan, bagaimana perasaannya? Ya, tapi kalau kita kasih makanan ringan, ya, kita kasih makanan apa aja, insya Allah akan bertambah semangat dalam tim mengerjakan tugas. Nah, begitu pula dengan ini. Ini berat gambaran kita dalam berorganisasi, dalam melaksanakan tugas sebagai manajemen, sebagai manajer sekolah atau madrasah. Ketika salah satu bangun sakit atau kelelahan, maka, ya, dia akan tertinggal dan dari informasi yang
akan mendampinginya, yang lain akan mendampinginya. Jadi toleransinya sangat bagus sekali. Ya, lain akan saling lelah terbang, maka yang lain ini mundur untuk mendampingi. Setelah ini selesai, lelahnya itu kembali pulih, maka ia langsung masuk kepada formasi semula. Nah, tinggallah berdampingan dengan yang lain, apapun perbedaan kita, lebih-lebih pada waktu kesulitan dan tantangan yang besar, kita kembali lagi. Nih, jika kita kompak dan saling mendukung, mencari kerjasama dan merupakan perbedaan-perbedaan yang ada, maka kita akan bisa menghadapi segala tantangan dan rintangan. Ini Bapak Ibu, gambaran perilaku sikap kita yang telah ditunjukkan oleh bahasa Bangau. Dan ini, kalau masih dibuka ya. Ketiga, ini saya sudah habis ya waktunya. Dereng Pak. Tadi malam ya browsing kali-kali gambar, moderasi beragama. Nanti saya sampaikan pengertiannya saja, untuk ajar juga sendiri. Emang bos? Ini diawali dari bermacam-macam konflik antar etnis yang sering terjadi di negara kita, karena keberagaman yang ada di Indonesia itu sering menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan konflik antar etnis, antar suku dan lain sebagainya, antar agama. Nanti disampaikan dengan masalah sara yang sering terjadi. Ini etnis tahun 90 berapa? Lagi 99 di Ambon, ya, pecah, kerusuhan, keributan. Dan juga ini masalah Ahmadiyah tahun 2002 antar golongan agama. Dengan mana sampai ini 2021 yang di luar dari kemanusiaan, memenggal leher berdiaman. Ya. Lagi masalah GAM, RMS dan OPM. Semua ini adalah konflik-konflik yang pernah terjadi di wilayah negara Indonesia. Belum lagi bom Bali dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakangi semua ini? Setelah terjadi kericuhan, konflik, diadakan penelitian oleh para ahli, ternyata yang paling banyak bukan fanatisme, ya berlebihan, apalagi berlebihan beragama, ya terlalu memuja, mendewa-dewakan, ya Nabi dan Rasul lalu didewa-dewakan. Ini kan termasuk berlebihan, itu juga tidak boleh. Pada ajaran Islam itu mengajarkan kita selalu sederhana dalam garis tengah, ya berada di garis tengah. Dan inilah yang dimaksud nanti adalah moderasi. Kebodohan dalam agama, artinya ilmu agamanya masih dangkal, yang gampang diadu domba, yang belum begitu menghadapi ya tentang agama yang sebenarnya, taklid atau ikutan namanya. Berada di garis tengah, mengambil posisi tidak memihak ke kanan dan tidak memihak ke kiri. Sedangkan orang yang melaksanakannya dinamakan moderat. Ini bisa kalian baca sendiri apa itu, ya apa contoh sikap ekstrim. Ternyata penting ini prinsip dari orang yang moderat itu adil dan berimbang. Apa itu adil? Ya berimbang. Nanti dibaca sendiri ya. Ada ya. Saya juga beri waktu ketika siang dengan di belakang.
Ini Bapak Yaji Maimun Zubair mengatakan jika engkau melihat seekor semut terpeleset dan jatuh di air, maka angkat dan tolonglah, barangkali itu menjadi penyebab ampunan bagimu di akhirat. Ini contoh melanggar batasan ketertiban umum. Ini bukan moderasi, sholat di tempat-tempat yang umum, ya hanya mengukuhkan, menjalankan agama, tapi tidak mengesampingkan masalah kemanusiaan. Ya, ini bukan orang moderat, tapi ekstrim, melaksanakan kewajiban beragama cara berlebih-lebihan. Karena moderasi ini adalah mempertimbangkan kemanusiaan. Bahkan seorang dokter pun, ya, manakala ya ada seorang yang lebih dulu membutuhkan, maka harus mendahulukan orang yang paling membutuhkan. Ini di tempat umum nggak boleh sholat, meskipun sholat itu baik, ya, meskipun sholat itu baik, tapi pada saat ada tempat umum mengganggu lalu lintas, ini pun akan menjadi tidak baik dan salah kaprah. Salah. Ini bagaimana orang moderat menghadapi masalah kemanusiaan? Sebagainya. Ini berbedanya antara ya, agama dengan beragama. Ajaran agama itu memuliakan perempuan, contohnya. Ya, ajaran bersifat pasti dan tidak ada yang memperdebatkan. Itulah ajaran agama. Tapi bagaimana cara kita memuliakan perempuan? Kan menurut ajaran agama berbeda-beda ya antara agama yang satu dengan yang lain. Ya. Tapi memuliakan perempuan itu adalah merupakan ajaran agama. Sedangkan pelaksanaan, realisasi untuk cara memuliakannya antara agama yang satu dengan agama yang lain ini adalah berbeda-beda dalam prakteknya. Itulah yang disebut beragama. Dan satu lagi, nah, ini moderasi beragama sama dengan apakah sama dengan toleran? Tidak, Bapak Ibu. Toleran itu adalah hasil yang diakibatkan oleh sikap moderat dan beragama. Sedangkan moderasi adalah prosesnya, toleransi adalah hasilnya. Seorang yang moderat bisa jadi tidak setuju atas sesuatu tafsir ajaran agama. Jadi moderasi bukan berarti masalah keyakinan. Keyakinanmu adalah juga keyakinanmu, bukan seperti itu. Yang laku dihukum, waliyadin atau seperti itu. Yang dimaksud dengan di sini saling menghormati dan menghargai ini masalah kemanusiaan. Ada seorang biksu yang membantu pada orang Islam di saat dia berwudu, ini bahkan air dan lain sebagainya. Kalau kita bertoleransi masalah keyakinan, ya ini bukan merupakan moderasi. Nah, terjadi di daerah ya, itu sampai ekstrimnya bahkan menghalalkan segala cara ya, karena sudah didoktrin oleh ajaran-ajaran tertentu, maka orang lain pun dianggap kafir, bahkan orang tuanya atau sekelilingnya kalau sudah kafir, menurut dia itu wajib untuk dibantai atau dibunuh. Ya. Tapi kita enggak sampai sejauh itu. Ya. Ajaran kita adalah ajaran kemanusiaan. Makanya oleh pemerintah digerakkan masalah moderasi agama. Bagaimana cara pandang kita terhadap agama lain yang saling menghormati dan menghargai sehingga tidak timbul kerusuhan dan keributan yang terjadi pada tahun-tahun lampau. Ya, itu masalah antar suku, antar agama, antar etnis dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, ya saya rasa sudah cukup. Ada hal yang berkenan atau belum paham, ya bisa sharing ya lewat grup atau lewat
sekarang, Pak? Saya kirimkan kepada Bu Yuni sebagai lanjutan ke grup yang ada ini. Kan saya belum masuk ke grup. Siapa? Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah lebih 30 menit ya. Apakah tadi ya, harus selesai karena ini hari Jumat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya ucapkan selamat melaksanakan workshop dan mudah-mudahan ilmu Bapak Ibu nanti bisa disampaikan pada lembaga masing-masing, bisa diamalkan ya, sehingga apa yang kita bawa dari sini tidak sia-sia, tapi ada manfaat dan barokah baik itu di dunia maupun di akhirat. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.